Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Tri Saputro, kelas 12 Teknik Transmisi Telekomunikasi. Nomor absen 04, hobi bermain sepak bola atau bisa disebut bermain Mobile Legends. Tanggal lahir 27 Agustus 2004. Tempat lahir Semarang. Alamat rumah Sitandui. Status pelajar. Tujuan dan latar belakang saya di sini menjelaskan tujuan dan latar belakang ujian praktek kompetensi parabola. Latar belakang saya mengikuti ujian praktek ini adalah sebagai siswa. Salah satu tujuan adalah memiliki keterampilan skill, di mana hal itu dapat diperoleh melalui uji kompetensi yang dapat diikuti. Lalu tujuan saya mengikuti uji kompetensi ini adalah untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP P1 SMK Negeri 5 Semarang. Teori dasar parabola. Saya ingin menjelaskan landasan teori mengenai antena parabola adalah antena yang menggunakan refleks dan parabola permukaannya melengkung dengan bentuk penampang paragraf. Untuk mengarahkan gelombang radio, fungsi antena parabola mirip seperti lampu sorot untuk mengarahkan gelombang radio dalam sinyal yang sempit atau menerima gelombang dari satu arah saja. Proses penerimaan frekuensi dari satelit. Penerimaan frekuensi dari satelit yaitu dimulai dari sinyal yang dipancarkan dari satelit mengenai bundaran di suara bola, lalu dipantulkan dan ditangkap oleh LNB parabola. Gambar kerja. Berikut adalah gambar kerja dari bekerjanya satelit parabola. Yang pertama, sinyal dikirim dari stasiun bumi menuju satelit. Setelah sampai di satelit, mengembalikannya ke bumi. Setelah itu, sinyal itu diterima atau ditangkap oleh bundaran disk parabola. Setelah mengenai bundaran disk parabola, sinyal satelit selanjutnya dipantulkan dan diterima ke LNB. Setelah diterima ke LNB, kita sambungkan LNB dengan receiver menggunakan kabel koaksial. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan receiver ke televisi menggunakan kabel RCA atau kabel HDMI. Langkah selanjutnya yaitu mencari data dari satelit tersebut. Setelah itu memasukkan daftar transponder, nama satelit, frekuensi, LNB yang lainnya. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk merakit antena parabola. Alat yang digunakan: 1. Tang potong. Tang potong ini berguna untuk memotong tembaga dari kabel koaksial yang akan menghubungkan LNB ke receiver. Yang kedua, kunci pas ukuran 12 dan 10. Kunci pas ini digunakan untuk mengencangkan baut pada mounting dan mengencangkan baut pada tiang fokus. Yang ketiga, silet atau cutter digunakan untuk mengupas bagian luar dari kabel koaksial dan bagian putih-putih dari kabel koaksial sehingga terlihat tembaga dari kabel koaksial. Yang keempat atau yang terakhir, obeng. Obeng ini biasanya digunakan untuk mengencangkan LNB ke tiang fokus supaya tidak terjatuh. Dan bahan yang pertama, mounting parabola. Mounting parabola merupakan dudukan disk parabola. Secara mudah, mounting dapat dikatakan sebagai dasar dari parabola. Bentuk dan rancangan mounting parabola banyak macamnya, apalagi untuk parabola yang memiliki diameter ukuran disk yang besar. Semua komponen parabola yang memiliki fungsi berbeda tersebut bekerja saling mendukung agar antena parabola dapat berfungsi dengan baik. Kerusakan pada salah satu komponen parabola dapat mengganggu kinerjanya. Yang kedua, disk parabola. Para teknisi menyebutkan disk parabola ini dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya piringan, jaringan parabola, atau lainnya. Namun yang paling penting, bagian ini berfungsi untuk menangkap gelombang dan memantulkannya ke LNB untuk diterima dan diolah. Berdasarkan letak titik fokusnya, disk parabola dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, parabola frame
fokus dan parabola offset fokus. Ada perbedaan antar bentuk piringan antara parabola prime dan prime fokus dan parabola offset fokus. Parabola prime fokus yang sering digunakan untuk menerima sinyal satelit C-band untuk bentuk bulat sempurna dan cekung dengan titik fokus pada tengah lingkaran parabola. Yang ketiga, tiang Allenby. Tiang Allenby ini berfungsi sebagai menyangga piringan parabola pada tingkat kemiringan tertentu. Kemiringan disk ini dimaksudkan untuk menangkap sinyal satelit pada arah tertentu. Untuk memegang tiang elevasi, terdapat baut penyetel yang digunakan untuk mengatur panjang pendek tiang. Baut yang memegang tiang ini harus cukup kuat agar kemiringan disk tidak berubah, karena dapat menyebabkan kehilangan sinyal. Yang keempat, Allenby parabola adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dipantulkan oleh disk parabola. Di dalam Allenby terdapat dua pasang antena kecil yang berguna untuk menangkap sinyal frekuensi radio yang dipancarkan oleh satelit. Sinyal yang diterima oleh Allenby selanjutnya akan diolah dan diperkuat sebelum disalurkan ke perangkat penerima sinyal. Yang kelima, tiang penyangga atau tripod. Manfaatnya sebagai pondasi parabola. Yang keenam, konektor F. Manfaatnya sebagai konektor koaksial. Yang ketujuh, kabel koaksial. Manfaatnya sebagai penghubung frekuensi dari Allenby ke receiver. Yang ke-8, receiver untuk mengolah frekuensi yang diterima dari Allenby. Yang ke-9, kabel HDMI atau RCA. Manfaatnya untuk menampilkan dari receiver ke monitor. Yang ke-10, kabel power receiver. Manfaatnya untuk mengaliri listrik dari receiver. Yang ke-11, TV atau monitor. Manfaatnya untuk menampilkan gambar dan suara. Yang ke-12, isolasi listrik. Manfaatnya untuk mengencangkan antara kabel koaksial dan konektor F. Selanjutnya, gambar kerjanya. Dari antena parabola yang terutama ini adalah gambar dari frekuensi yang dapat diterima oleh antena parabola yang dikirimkan dari satelit. Gambar yang kedua yaitu seperangkat bahan yang akan digunakan untuk menerima sinyal dari satelit. Yang ketiga ini yaitu parabola yang sudah terpasang Allenby dan mountingnya. Yang keempat yaitu power meter digunakan untuk kekuatan dari sinyal satelit. Yang kelima adalah mounting yang bisa diarahkan ke selatan, barat, utara, dan timur. Yang keenam adalah perputaran dari mounting ke arah selatan dan ke arah utara. Langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja yang pertama, mempersiapkan proses instalasi seperti mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk merakit antena parabola. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan instalasi unit RF stasiun bumi besar. Yang ketiga, melakukan tes hasil instalasi. Di sini yang dimaksud adalah mencari channel setelah mendapatkan frekuensi dari satelit. Yang terakhir atau yang keempat adalah melakukan optimalisasi fungsi. Langkah selanjutnya yaitu perakitan antena parabola. Saya merakit antena parabola dimulai dengan memasangkan mounting ke disk parabola. Setelah mounting terpasang ke disk parabola, saya lanjutkan dengan memasang tiang fokus ke mounting yang sudah terpasang ke disk parabola. Setelah tiang fokus terpasang, saya memasangkan Allenby ke ujung tiang fokus yang berada di depan disk parabola. Jika semua telah terpasang, langkah selanjutnya saya memasangkan semua rangkaian itu ke dalam tiang pedestal atau tiang penyangga. Langkah selanjutnya yaitu instalasi kabel monitor dan receiver. Instalasi pertama yang saya lakukan adalah menancapkan kabel power televisi ke stop kontak yang sudah ada daya listriknya. Setelah itu saya menancapkan
kabel power receiver ke stop kontak yang ada listriknya. Setelah semua kabel powernya tertancap ke stop kontak, langkah selanjutnya saya menghubungkan keduanya menggunakan kabel HDMI atau kabel RCA. Langkah selanjutnya yaitu instalasi kabel koaksial ke LNB dan receiver. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengupas kabel koaksial terlebih dahulu. Mengupas kabel koaksial menggunakan silet atau kader hingga bagian hitamnya terkelupas dan meninggalkan bagian putih. Setelah kelihatan bagian putih, langkah yang saya lakukan yaitu mengelupas bagian putihnya hingga terlihat tembaga dari kabel koaksial itu. Setelah kabelnya terlihat, saya masukkan konektor F ke dalam koaksial yang sudah terkelupas. Jika sudah tersambung, maka saya rekatkan menggunakan solasi hitam hingga beberapa kali putaran. Lakukan ke ujung kabel koaksial yang satunya. Setelah semuanya terpasang, saya potong tembaga dari kabel koaksial tersebut di atas dari ujung konektor F. Jika sudah, maka saya sambungkan ke LNB dan ke receiver. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu memasukkan daftar satelit dan folder dan frekuensi yang didapatkan. Daftar satelit yang akan saya cari yaitu satelit MEASAT 3A, mempunyai arah 91,5 derajat E. Setelah saya memasukkan data-data dari MEASAT, langkah selanjutnya saya mengarahkan frekuensi LNB ke universal 1. Setelah saya arahkan ke universal 1, langkah selanjutnya saya memasukkan daftar transponder dari satelit MEASAT yaitu frekuensinya 12436. Lalu polarisasinya H dan siboratnya di angka 31.000 atau 30.999. Yang terakhir atau langkah terakhir yang saya lakukan adalah yaitu tracking satelit atau yang disebut dengan pointing. Karena saya lihat dari Satfinder arah satelit MEASAT 3A itu ke arah barat, maka antena parabola saya arahkan ke barat dan mountingnya saya arahkan naik dan turun supaya mendapatkan sinyal dari satelit. Sekian dan terima kasih dari saya, Agus Tri Saputro.